Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu man ata'ahu binasril mubin wa yujazi man jahada fi sabilihi fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Mubarakah rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, telah melangkahkan kaki kita dalam rangka pelaksanaan salat Jumat. Semoga Jumat kali ini menjadi penghapus kesalahan dosa dan khilaf kita daripada Jumat-Jumat sebelumnya, dan juga doa-doa kita, munajat-munajat kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah segera dikabul dan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga dan sahabatnya, dan kepada mereka yang terus menjunjung tinggi akan nilai kebaikan, kebenaran yang terdapat dalam agama kita ini. Dengan ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalul awamirillah, mengerjakan dengan seoptimal mungkin yang berada dalam jiwa raga kita untuk selalu mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah dalam agama kita. Wajtimau nawahi, dan selalu menjauhkan sejauh-jauhnya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di ashril awakhir min syahril Rajab. Kita berada di 10 terakhir bulan Rajab. Mudah-mudahan kemuliaan bulan Rajab kita dapat mengambilnya, mengambil hikmahnya, keseluruhannya. Doa-doa kita, istighfar kita, permohonan ampun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan keberkahan selalu meliputi kehidupan kita, untuk keluarga kita, sanak famili dan kaum muslimin keseluruhannya, sebagaimana doa-doa yang dilantunkan, yang kita lantunkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga keberkahan bulan Rajab insyaallah menyusul dengan bulan Sya'ban, Allah perjumpakan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mengerjakan kewajiban kita sebagai individu muslim, hak kewajiban kita menjadi prioritas kita, maka tujuan kita, Allah jadikan kita di muka bumi atas makhluknya, atas kuasanya, menjadikan makhluknya, terutama pada manusia, untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka konsekuensinya kita sebagai muslim dan agama yang kita pegang keseluruhannya, agama Islam, maka kategori kita ridho Islam menjadi agama kita. Al-Imam Al-Haddad rahimallah mengungkapkan, wa ayyuhafidha ala faraidihi wa yatniba an maharimihi. Konsekuensi kita ridho, kita berpegang
beragama Islam, yaitu menjalankan daripada kewajiban-kewajiban kita. Maka daripada itu, di mimbar yang sederhana ini, bagaimanakah kita cara menjaga amaliyah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 poin. Yang pertama, tentunya yang utama, kita wajib memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wajib juga kita memperkokoh keislaman kita, serta kita perkokoh dengan keihsanan kita. Maka yang pertama, ikhlas. Konsekuensinya, apapun pekerjaan kita, terlebih memang yang dinamai untuk beribadah kepada Allah, yang paling utama adalah adanya keikhlasan bagi yang melakukannya. Maka konsekuensi ikhlas itu berada di sanubari kita, di hati kita masing-masing. Ikhlas tidak bisa diungkapkan, tapi ikhlas nanti bisa merekam jejak pribadi peribadatan kita kepada Allah. Maka konsekuensi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tidak ada keikhlasan, mohon maaf, konsekuensinya tidak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain keimanan yang menjadi syarat utama, yaitu ikhlasnya kita beribadah kepada Allah. Dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatannya kepada Allah, ai dalam menjalankan agama yang lurus. Maka untuk menjaga amaliyah kita keseluruhannya, perlu kita berada mengadakan dalam peribadahan tersebut dengan keikhlasan. Yang kedua, dengan tawadu. Apa itu tawadu? Dengan merendahkan diri. Sebab konsekuensinya, jikalau kita beribadah kepada Allah, baik itu yang mahdoh atau ghairil mahdoh, secara langsung atau tidak secara langsung, kalau tidak ada ketawaduan, sifat rendah diri, rendah hati ini, maka konsekuensinya nanti akan terpancing dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam fisik kita, adanya sifat riya dan sum'ah. Riya sudah maklum adanya, beribadah ingin dilihat, ditampakkan kepada orang lain, itu namanya riya. Kalau sum'ah, beribadah kepada Allah ingin didengar, supaya berita-berita kebaikan atau tingkah laku kita dalam beribadah supaya terdengar dengan orang lain. Maka untuk menutup, membatasi daripada tidak adanya riya dan sum'ah tersebut, wajib kita bertawadu, merendahkan diri. Dalam artian merendahkan diri bukan hanya menyembunyikan amal ibadah kita, tetapi sifat daripada kemusliman wajib kita tampakkan. Terkadang kita salah mengertikan. Sebagian orang mungkin ingin berjalan ke masjid, ingin mengakukan ibadah, karena konsekuensinya takut dinampakkan orang, akhirnya aku ingin sholatnya di rumah saja. Salah. Ada beberapa kriteria seorang muslim yang memang harus kita tampakkan, dan kita sebagai muslim wajib bangga dan dengan kemuliaan yang berada dalam agama kita. Mungkin berputar dengan corak atau budaya atau sifat-sifat yang melempot dengan dunia,
Tetapi kenyataannya nanti kita bisa ambil keumumannya. Seandainya tanda kutip kita berikan contoh, jikalau seseorang menggunakan sarungan dengan baju koko dengan berkopiah atas menutup kepalanya, maka zahirnya dalam keadaan situasi negeri kita ini kita nyatakan dia muslim. Zahirnya. Kenapa? Mereka memakai atribut yang memang mayoritas di negeri kita, kalau sarungan dan berkokok dengan menutup kepala dengan kopiahnya, itu seorang muslim. Jangan terkecoh. Terkadang sebagian orang yang mengangkatkan ribelar itu keseluruhannya ingin menutup kemuliaan yang yang seorang muslim yang berpegang dengan syariatnya, ditutup-tutupin. Maka dihembuskanlah, itu kan cuman budaya. Kalau ibadah kan adanya di hati, semua langsung. Maka sebagian kita pada kemuliaan Jumat seperti hari ini, dalam syariat kita, maaf, berdandan, berapi-rapi, tatayyub, berhias diri di hari Jumat itu merupakan kesunahan. Tetapi sebagian kita tidak menganggap ini kesunahannya atau yang diajarkan dalam syariat kita. Maka sebagian kita, mohon maaf, dalam pelaksanaan Jumat biasa-biasa saja. Seakan-akan dia pergi dengan bukan ke tempat dalam melaksanakan rangkaian beribadah dalam Jumatnya. Inilah kelebihan bagi mereka yang menjunjung tinggi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam syariat kita. Hadirin rahimakumullah, dengan ketawaduan saya kutipkan satu daripada Al-Imam Ibnu Atha Al-Iskandarani. Beliau mengungkapkan dalam kitabnya Al-Hikam, istirafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Dengan bahasa yang sangat simpel beliau mengukilkan, keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidaktulusan kamu dalam beribadah kepada Allah. Maknanya keistimewaan yang Allah berikan, yang Allah longgarkan dalam kesehatan kita, dalam keafiatan kita, dalam keimanan kita, dalam harta benda kita. Ingin menunaikan pelaksanaan beribadah kepada Allah, tetapi supaya orang lain melihat kita. Kata beliau, itu menunjukkan tidak ada keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah dengan memperbarui niat. Dengan memperbarui niat. Jikalau keikhlasan memang yang terutama, maka niatlah yang paling utama. Maka untuk mewujudkan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka diterimanya amal kesolehan kita, ibadah kita kepada Allah, maka wajib juga kita niatkan. Jikalau nanti sudah melenceng, sudah berbaur, sudah pudar niat itu dari jiwa kita, dari kita, maka konsekuensinya kita niatkan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjaga amaliyah ibadah kita, Allah berikan kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan kita keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ketawaduan, rendah diri dalam pelaksanaan beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita, mencatatkan kita dengan niat-niat beribadah kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qarraba li hadrati man istafa'u min ibadi wa qaddama li khidmatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-'izzata wa sa'adata fi ta'atih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana katsiran ay yas'allah ay yaghfira li ummatihi. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma akhlasa lillahi mukhlisun. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha wa'ati'uh ittaqullaha wa'ati'uh ittaqullaha wa'ati'uh. Ad-dunya darul fana wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fattaqullaha ya ibadallah. Wasallu wasallimu ala man umirtum bisalati wassalami alaihi umuma biqauli ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafai rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlik kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwika wa afiyatika fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.